Apa pertama kali yang dia terima? Kan sudah disampaikan semua. Loh, bukan berbicara seperti itu karena dia itu adalah firman yang berinkarnasi. Ngomong aja gak tahu. Loh, dia itu adalah firman itu sendiri kok. Firman apa yang firman Yang saya tanya, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Nah, telah ku sampaikan ya apa pertama kali dia sampaikan? dalam ayat berapa tadi? Yohanes 17 ayat 8. Yohanes Bahkan dia mendengar dia. Yohanes 15:15. Bahkan di dalam Yohanes 17 tadi 12 Yohanes ayat berapa 50. tadi? Jangan kemana-mana. Oke, Yohanes 17:8. Banyak datanya Yesus menerima firman itu, banyak banget. Yohanes 7 nggak kedengaran suaramu. 17 ayat 17:8. 17 ayat 8. Jangan kau bikin ustadz membaca Alkitab itu kayak makan gorengan. Gila kan, enggak usah nanya. Ya. Jangan ayat-ayat itu ditabrakkan ayat satu dengan ayat yang Ya, silakan. Banyak kau baca. Oke. Tadi kau begitu juga. Apa, Paul? Kamu diam, kamu nggak ada urusan di sini. Sebab aku telah memberikan kepada mereka firman yang engkau berikan kepadaku, dan mereka telah menerimanya serta benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Apa baca yang benar? Loh, saya sudah baca. Ya coba gimana bacanya? Sebab aku telah memberikan kepada mereka firman yang engkau berikan kepadaku, Nah terus setelah diberikan kan? dan mereka telah menerimanya serta benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari engkau. Buka. Coba baca lagi. Gini lo baca yang benar itu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Baca saja kamu, pakai Bible apa sih kamu itu? Loh, kau nggak usah. Yohanes Sama aja 17 maknanya. ayat 8. Dah, nah kita jelaskan. Coba baca lagi. Baca. Barusan salah kamu. Aduh, Bacanya salah. saya pakai AYT bukan TB. Ya, coba baca gimana bunyinya. Sebab Sebab aku telah memberikan kepada mereka firman yang kau berikan kepadaku. Oke, ini gini ya. Telah Sebab menerimanya. segala Oke, firman. konteks ayat itu. Ya. Nah, Jadi firman yang dia Konteks terima ayat setelah disampaikan kan? Telah diberikan kan? diam. Kau Silakan. nggak usah menjelaskan. Ya, coba. Ini adalah bagian dari doa Yesus bagi para Apa sih gak nyambung? Ya dengar kok nyambung, memang konteksnya itu doa Yesus. Kok nggak nyambung? Coba kau baca dari ayat awal sampai akhir. Karena gini, Berbicara dengerin. tentang doa. Dengerin dulu. Sebab segala Kamu yang menjelaskan itu loh. Inilah saya nanya ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang dia sampaikan kepada mereka? Pertama kali apa yang dia sampaikan? Kalau Nabi Muhammad kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bukan berbicara apa yang pertama kali sampaikan. Ini berbicara tentang Ya terus, bahwa gimana semua ajaran. Sebentar. Ini berbicara tentang semua ajaran dan perkataan Yesus itu berasal langsung dari Bapa. Yesus Loh, tidak kan berbicara dari pasti dirinya ada sendiri, urutannya, tetapi kan? sebentar. Tetapi menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Kalau kau lihat itu dalam Yohanes 12 ayat 49 sampai 50, ya. Jadi dia menekankan bahwa itu dia berasal langsung dari Bapa, bukan berbicara tentang apa wahyu pertama kali, apa Bukan wahyu dia mendengar kali. dia. Kan dia mendengar. Apa yang dia Ya. dengar disampaikan. Apa pertama kali yang dia dengar? Apa pertama kali yang dia sampaikan? Kan tak mungkin langsung sekaligus kan? Ini tidak berbicara tentang yang pertama mana, yang terakhir tidak. Tapi saya nanya. Makna, prasa tentang segala firman itu. Orang menyampaikan itu tidak mungkin langsung sekaligus. Pasti kan ada permulaan. Ini loh aku menerima firman. Apa pertama kali yang disampaikan? Seperti Nabi Muhammad. Karena kau menganggap Dulu gantian. Loh, wong sama-sama ngaku kok. Nabi Muhammad mengatakan
semua yang aku sampaikan ini wahyu. Apa saja Nabi Muhammad pertama kali yang kau sampaikan? Oh, pertama al-alaq, al-qalam, mujamil. Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Coba, pertama kali disampaikan apa? Kan ada urutannya pasti. Kan tidak mungkin kan dia dengar dari Tuhannya, terus apa yang dia dengar disampaikan. Tidak mungkin kan langsung sekaligus masuk ke hati orang. Kan pasti ada permulaan kan? Dengarkan dulu Tata ya. Kalau ketika berbicara tentang kitab kami, kau tuh detail sekali. Tapi ketika tadi saya tanya Muhammad kesaksian dirinya sendiri tentang wahyu yang diterima, kamu lari kemana-mana. Kamu dasar nangis sudah aku jawab pakai 3 data masalah itu. Coba sekarang apa wahyu yang pertama kali dia terima? Apa bunyinya? Saya sudah bilang. Hah? Ini Berarti nggak ada berbicara ya? tentang yang pertama dan yang terakhir. Oke, berarti bohong ya? Itu penekanannya bahwa perkataan yang dikatakan itu berasal dari Bapa. Berarti apa pertama kali yang dia katakan? Bapak. Apa pertama kali yang dia katakan? Ini bukan berbicara tentang pertama dan Ya berarti terakhir, tidak bro. tahu gitu loh, tidak tahu urutannya gitu aja. Loh, segala firman itu tidak ada dikatakan di situ Oke, yang mana kan yang dia pertama dan yang mendengarkan. terakhir. Ya kan dia mendengarkan apa yang didengarkan. Pasti ya, misalnya saya mendengar Bang Blender ngomong apapun. Terus pasti kan saya nyampaikan ke orang. Pasti kan orang pertama kali yang dia dengar dari saya ada kan? Benar nggak? Ya, kan gitu. Saya mendengar dari Bang Blender. Apa yang saya dengar, saya ceritakan di Komal ini. Pasti orang pertama kali di Komal ini apa perkataan saya yang saya sampaikan ke orang di Komal ini? Kan pasti ada. Ayo, tidak mungkin. Misal saya gini, setelah saya menyampaikan di Komal ini, baru saya pulang lagi. Sebab, ya misal saya oleh Bang Juma diutus. Tata, kamu datang ke komalnya Bang Blender. Ngapain Bang Juma? Ini sampaikan. Nah, Bang Juma mesen apa banyak ke saya. Lalu saya masuk ke sini. Setelah aku sampaikan semua, kan ada urutannya. Lalu saya keluar dari Komal. Ngomong, Bang Juma, segala perkataan yang kau nyuruh saya untuk menyampaikan, sudah aku sampaikan semua. Kan gitu. Berarti kan ada yang saya sampaikan dari Bang Juma yang saya dengar. Kamu itu. Oke. Ya, saya jawab Anda terima atau tidak terima. Di situ tidak berbicara tentang yang pertama dan terakhir. Frasa segala firman itu untuk menandakan bahwa Yesus adalah berasal dari Bapa, ya. Segala kehendak Bapa pada nyambung. melalui Yesus. Sebentar, karena rantai penwahyuan itu ya dari Bapa, Yesus, lalu kepada murid-murid, ya. Murid-murid inilah nanti yang jadi pergi menyebar ke seluruh dunia. Nyambung. Oke, gitu ya bro ya. Nah sekarang, nyambung. loh kok nggak nyambung? Ya intinya Nggak ada berarti masalah di situ. Ya udah berarti intinya apa yang Yesus sampaikan bohong, tidak ada intinya. Bukan, karena makna rohaninya yang dimaksud di situ. Waduh, rohani apa rohana? Loh, gini bro, gini. Ya. Udah. Coba sekarang gini, dimaksud di situ. biar jelas. Kalau Nabi Muhammad pertama kali dia umur 40 di Gua Hira pertama kali. Kalau Yesus umur berapa, di mana pertama kali dia dengar? Hah? Jangan kau samakan Yesus dengan Muhammad. Loh, kan Oke, dia kalau kau mendengar dia. sebentar. Oke, kalau kau mau menyamakan, kau harus samakan Yesus dengan Muhammad. Kau sanggupkah? Biar kita mulai dari awal. Yesus berkata dari surga. Membahas wahyu Yesus apa berkata, sih? sebentar. Yesus mengatakan dia dari surga. Apakah saya harus bisa mengatakan Muhammad harus dari surga dong? Mereka juga bukan dari Bisa. dunia. Mereka juga bukan dari kau dunia. sama-samakan. Bukan hanya Jangan Yesus. kau sama-samakan. Tidak masalah. Yesus dengan Muhammad itu Intinya jauh Yesus berbeda, bohong. bro. Berarti Yesus sudah Jangankan bohong, dengan dia. Yesus, dengan Paulus saja Muhammadmu nggak setara. Loh, buktinya Ya, tadi jadi saya jangan pakai Yesus data-data. Tadi saya pakai data-data tentang sifatnya Nabi Muhammad, tidak berkata kasar. Daripada Paulus, aku mengatakan bukan sebagai firman Tuhan. Aku yang mengecam, mengutuk Yesus. Galatia 3:13. Menurut Kristen Yesus Tuhan, tapi menurut saya orang terkutuk. Galatia 3:13 kata Paulus. Gimana? Ayo. Ayo ngomong apa lagi? Tak tampol Bible terus ya. Nanya tentang Islam. Tadi ketika saya minta surah An-Najm yang Anda tunjukkan kan,
Iya, di situ kan sudah. Lain adalah Bahwa yang wahyu. disampaikan oleh Nabi Muhammad wahyu. Oke, saya baca ayat Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran ini bahwa ini adalah tentang berbicara tentang kemauan Muhammad sendiri, hasrat Muhammad sendiri. Ya ingat ya, awas kalau tidak ada datanya. Ini keinginan hasrat dari Muhammad sendiri. Awas, mana datanya? Oke, kita lihat ya. Apa At-Tahrim Al-Quran? ayat 1. Dari mana? Ayat 1 buktinya bahwa itu adalah kemauan Muhammad sendiri. Di mana? Surat apa? At-Tahrim ayat 1 coba baca. Enggak di situ, Allah di situ. Allah menasehati Nabi Muhammad. Loh. Gini loh, At-Tahrim itu gini loh. Tunggu, dengerin. At-Tahrim itu gini loh. Kan Nabi Muhammad ditanya oleh si istrinya, "Wahai ya Rasulullah, tadi malam ada di mana?" "Oh, di rumahnya Maria." Kok kerasan? Dikasih minum apa? Baca asbabun nuzulnya. Kamu itu saya itu tafsir asbabun nuzul. Udah tak baca semua At-Tahrim itu. Ya. Oh, saya dikasih minum madu karena cemburu istrinya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ya udah, mulai sekarang saya tidak akan lagi minum madu. Akhirnya kata Allah, Muhammad, jangan kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Madu kan halal. Nah, karena kalau dia seorang nabi, kalau oleh Allah tidak diingatkan, nanti takutnya umatnya mengharamkan juga. Oh, Nabi mengharamkan madu, takut ikut-ikutan, nadar namanya. Sama dengan saya sekarang, misal saya nadar, mulai sekarang saya tidak mau bicara. Maka tidak boleh saya bicara itu. Kalau bicara dosa, wong nadar itu. Nah, Nabi oleh Allah, jangan nadar Muhammad. Nah, gitu. Itu gitu loh ayat tahrim itu. Baca sebab nuzulnya. Udah, apa lagi? Karena Pak Ustadz tadi mengatakan baca sebab nuzulnya. Oke, saya baca sebab nuzulnya. Oke ya. Ya silakan, ada dua kan. Ada yang mengatakan, Nabi mengatakan gini, mulai sekarang saya tidak lagi bersama istriku Maria. Akhirnya kata Allah, wong Maria itu istrinya. Maka jangan kamu mengharamkan yang halal. Kan istrinya halal, tapi karena Nabi ini istrinya cemburu, ya udah mulai sekarang saya tidak lagi ke Maria. Nah kata Allah, wong itu istrinya, gitu loh. Oke, saya jelaskan ya. Gini, saya baca dulu ya, Pak Ustadz ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca sebelum nuzulnya ya. Oke. Ya terus. Al-Hakim dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas bahwasanya Rasulullah memiliki budak perempuan dan beliau berhubungan badan dengannya. Tapi istrinya itu, budak itu istrinya. Sebentar dulu bro. Memiliki budak perempuan, ini belum istri ya. Memiliki ya, kata budak siapa, perempuan. Tapi ini tak tunjukkan ya katanya. Sebentar, dan beliau berhubungan badan dengannya. Namun Aisyah dan Hafsah tidak henti-henti memperingatkan beliau sehingga beliau akhirnya mengharamkan budak perempuan itu. Jadi begini, penjelasan yang benar Pak Ustadz seperti ini. Ya, kalau si Maria ini belum menjadi istri, nggak mungkin Aisyah dan Hafsah ribut di sini. Dan yang berikut ya, kenapa ayat ini turun ya, karena di ayat sebelumnya bahwa budak itu halal ya, nikahilah 2, 3, 4 dan budak sahayamu, kan dikatakan hamba sahayamu itu halal bagimu Nabi. Ini yang ditentang oleh terus kenapa? Iya, jadi ini yang ditentang oleh Allah kepada Muhammad. Kenapa engkau mengharamkan apa yang saya halalkan? Karena di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa budak sahaya itu halal. Tetapi karena untuk menyenangkan hati istri-istrinya, si Aisyah dan si Hafsah, maka Muhammad mengharamkan. Kamu sudah baca si Maria. Ya, kamu si Maria belum jadi. Karena si Maria belum jadi istri di situ, masih muda. Baca jalalennya istri. Maka saya katakan sebentar, ini 1 menit lagi. Maka saya katakan, berbicara tentang surah At-Tahrim ayat 1, ini berbicara tentang hawa nafsu Muhammad. Kalau kau bawa ayat An-Najm 3 tadi, itu kamu sudah gabrul Ustadz. Jangan framing. Loh, itu berbicara tentang hawa nafsu Muhammad. Istri di situ. Itu masih budak. Kau baca. Kau baca. Iya ini loh, saya tidak bisa kameranya ini. Buka asbabun nuzulnya. Kalau itu istri tidak mungkin Aisyah dan Hafsah itu ribut.
Kamu pernah baca Jalalain nggak di situ? Ada nggak? Pernah baca? Ya baca, tunjukkan di layar. Anda ini loh, saya nggak bisa. Siapa yang bisa anu? Coba Bang Datu, mana Bang Datu tadi? Dia bisa Pak. Mana tuh? Paul bisa Paul. Nggak tafsir Jalalain, At-Tahrim ayat 1 gitu. Oh. Ini saya ini udah saya bisa kamerain, tapi sekarang nggak bisa. Kenapa ya? Kamera kurang Kenapa? Nggak bisa kamera? Ini? Enggak, Kak. Di Bali nggak bisa di Bali. kameranya Kamera kurang belakang. jelas Nggak bisa yang dibalik? pakai. Oh. Apa tadi Pak Ustaz? Jalalain, tafsir Jalalain At-Tahrim ayat 1 gitu. Kami gaji, kau santai aja lah. Kau kenapa kau tinggi-tinggi kali bos? Biasa aja bos. Woi. Orang Bos, mandok aku- nakin na Bos, nggak sekali. dang. Iya, Lagi jo. biasa. Orang mandok Ya, biasa nakin na aja. galib bayon Biasa biasa aja. na. Ya biasa aja. Bos, Kenapa biasa lu? kali nanti. Apa tadi Pak Ustaz? Nata lo bro. Iya, Tenang makanya. mau orang mau hujan tuh. Ya makan itu nang mau. Ya makan nanti kena gas juga kan. Tidaklah, saya nggak seperti itu bro. Ya. Saya tobat di rumah ini, tenang saja. Ustaz Tata enak kok diskusi Ustaz Tata ini, nggak seperti yang lain. Ya, Saya iyalah, Ustaz Tata. saya menguasai 3 Undang kitab. kameranya Ustaz. Hah? Bukan, Udah aku undang kalau dalam kameranya hal berdiskusi, kamu bolehlah nggak ngotot-ngototan seperti yang lain. Jalalain Karena orang yang tidak ngotot itu pasti At-Tahrim berilmu. ayat 1. Tapi kalau ngotot itu pasti tidak berilmu. Itulah. Seperti Juma, Ardiansa itu kan ngotot kan orangnya kan. Assalamualaikum. Si kamikaze apain bawa orang kamikaze, kau diskusi aja, kamu usah banding-bandingkan orang. Itu Kamikaze. bagian dari itu bagian dari strategi untuk menyerang gitu loh, membanding-bandingkan, menabrak. Nggak boleh, kau diskusi aja sama orang yang ada di sini. Ngapain kau banding-bandingkan sama orang? Siap. Yang enggak saya ini biasanya bisa kamera ini. Kenapa sekarang nggak bisa ini? Pengikutnya ini Pak Ustaz. jangan AI, bro. Ya sama aja, yang penting nanti kalau memang iya saya Aduh, konfirmasi aja dulu. AI pula kau bawa, nggak Ya, boleh saya lah. konfirmasi Tafsir dulu Pak Ustadz benar apa tidak. harus tafsir ini, buku tafsir. Ah. AI itu semua orang bisa bikin. Enggak, saya ada tafsir ini, tapi tidak bisa dibuka punya saya anunya, kameranya. Blender, kau blender. Kau buka dulu blender. Ustadz, Kalau saya sudah bisa. oh ini bisa. Atas sudah bisa. Ini nih. Ya ini coba. Ya. Mengapa hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu mengenai istri budak wanitamu? Istri, nah ini. Istri budak. Istri budak wanitamu. Ya, belum ada istri di situ, bro. Loh, kamu gimana? Udah baca? Ayo sebentar. Si Maria Kipti itu budaknya si Hafsa kan? Coba gini, mengenai istri budaknya budak Hafsa. wanitamu. Coba. Ya itu budaknya si Hafsa, Ustaz. Hei. Aduh, Tuhan tolong. Maria itu hadiah dari raja untuk Nabi. Gimana? Coba Iya, baca. tapi budaknya si Hafsa kan? Karena itu di rumahnya Istri Hafsa. budakmu berarti apa? Istri budakmu, dia itu budak tapi menjadi istrinya Nabi gitu loh. Oke, apakah istri-istri Aduh, Nabi ini udah. Kamu hidup dalam dari satu tadi, rumah? udah ada. Kamu dari tadi Loh. setiap aku kasih data masih mau ngeyel. Udah sekarang. Wong kamu lo tadi data wahyu Maria itu belum jadi istri di situ, Pak Ustaz. Jangan bohong istri saya. budakmu. Wong kamu baca kok. Aduh. Oke, tertulis di mana bahwa pada saat At-Tahrim ayat 1 si Maria sudah jadi istri. Ayo, silakan. Barusan itu istri budakmu. Aduh, itu budak istrimu itu, budak istrimu. Gimana sih? Itu budaknya si Hafsa. Kamu tahu nggak? Nabi Muhammad dari Maria itu punya putra Sayyid Qasim. Ibrahim. Iya, Ibrahim Abdullah dengan Qasim itu kan anak lakinya Nabi. Iya, tiga-tiganya kan anaknya Nabi kan. Iya, tapi pada saat itu belum jadi istri. Udah, pokoknya lah kasih data ya, Aduh, sekarang. Tuhan tolong. Udah sekarang lagi. Maka, Wong kamu sendiri dah jawab dari tadi setiap dipertanyakan. loh,
Karena membawa surah An-Najm kan di situ. Udah berbicara jawab tentang udah. hawa nafsunya. Nah, sekarang udah jangan ditambah-tambahin. Kamu dari tadi tidak pernah pakai data. Itu gugur itu An-Najm itu nggak bisa kau pakai jadi kesaksian itu nggak bisa. Karena berbicara tentang hawa nafsu. Jangan framing kayak sendiri. gitu. Kamu kalau Karena udah Allah mau debat, Bukan karena Allah udah memerintahkan. sekarang kamu tak tentukan tema aja. Biar beda menghujat. Ayo tepat. Tema yang kamu kuasai apa? Ayo. Langsung pakai kata. Oh. Nah sekarang. Atau gini aja. Blender suruh nanya apa saja. Saya pakai Quran dan hadis. Kamu pakai Bible. Gimana? Langsung jawab biar cepat ya. Berani nggak? Ya kalau Blender yang bertanya ya dia kan still kayak ini. Ini aja sekarang ya. Kamu nanya ke saya, nanti pertanyaan kamu tak kembalikan ke kamu. Ayo, mau nanya apa? Ayo, silakan. Ayo sekarang, ayo. Adalah kita cukupkan di sini aja lah Tata ya. Kita mau ada kerja ini ya. Katanya enak kayak sama Tata. Mana sih? Kita lagi enak juga Enggak. ini, dengarkan ilmu ini. Pak ilmu. Tata ini saya hormati Pak Tata nih karena memang dia bagus dalam berdiskusi ya. Oke, saya harus apa? Beda cari yang lain. Nah, harus. Enggak, Pak Tata saya mau Mari dulu. saya mau kerja Pak Tata ya. Ya, ada apa-apa, silakan. Ya, silakan. ya, ya. Ya. Ya, cari yang Makasih lain. Pak Tata ya. Ya. Aku mau bertanya dulu, Kau jangan izin dulu sama Bang Blender, izin kau dulu sama Bang Blender. Oh. Bilangan Blender. Ah. Saya izin dulu ya. ya sampaikan sama penghujat baru bilangkan sampai Oke. Tenang. Itu bagian saya. Bagi teman-teman Nasrani ya, Kristen ya. Ya di tahun menjelang tahun baru ini menghujat itu stop karena menghujat itu biasanya identik dengan buah kosong, tidak ada isi. Ya kalau bisa berdebat dengan baik, jangan menghujat karena Al-Quran sendiri pun melarang itu. Jangan kamu menghujat nama Tuhan-Tuhan lain karena orang lain akan menghujat Tuhan-Tuhanmu dengan melampaui batas. Dan begitu juga dengan Muslim, jangan menghujat ya Blender ya. ya jelaskan dulu. Kamu menghujat, aku juga seperti itu. Ya. Kau pensiun di Komal ini kan? Pensiun menghujat di Komal ini kan? Bukan ketika kita masuk di room yang memang memberikan kita, bentar. Ketika room itu memberikan kita untuk berbicara, ya kita hargai dong, ya kan? Tapi kalau saya Nah, kami kaje pertanyaannya kau pensiun kan, hujat di room ini itu loh pertanyaannya, kau entah kemana-mana. Oke. Saya memang pernah ngomong ke Blender, saya berhenti dari menghujat. Apa? Memang iya. Itu. Segala yang baik-baik itu ngapain kita malu kan? Ya Blender ya. Alright. Tidak ada masalah. Alright. Jadi kira-kira foto profilmu itu niatmu menghujat tidak kami kasih foto Enggak. profilmu? Kalau Niat. oke. Ayo jujur. Oke. Jujur niatmu. Kita minta niatmu saja. Oke. Halo. Aku ada dasar ya. Olo Group ini perusahaan. Iya Pak Jin, Pak Eli, sebentar ya. Ya. Coba Anda buka Olo Group dalam Google, pasti muncul itu perusahaan. Ini bukan berbicara tentang nama. Tetapi memang saya membuat ini sebagai framing sedikit lah ya. Tetapi ini memang murni nama perusahaan Olo Group ini. Coba semua buka di Google, pasti ada perusahaan namanya Olo Group. Ya, nama Tuhan kami. Nama Tuhan kami Allah ya, bukan Ulu ya. Ya. Ulu itu Ulu pengebihan. Ya. Ola, Bukan jangan penghujatan ini Blender ya. dulu. Saya Kristen Pak Ola, jangan turun dulu, dampingi sebentar. Ya, kami kasih ini ada teman Kristen. Dampingi dulu kami kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam. Ada apa yang mau sampaikan Mbak Eli? Iya, saya minta Pak Alo jangan turun dulu ya. Saya ini dari tadi memang saya menyimak diskusi Pak Alo dengan Ustadz Tata. Jadi saya ingin mencoba menjawab tentang yang dikatakan wahyu apa yang pertama disampaikan Yesus ya. Saya hanya ingin menyampaikan Pak Ustadz dan teman-teman bahwa firman yang pertama ya pertanyaannya, bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri pertama ya, dia adalah firman itu sendiri. Kedua, Injil itu bukanlah diberikan kepada Yesus,
Tetapi Injil itu adalah Yesus itu sendiri yang artinya kabar sukacita. Nah, apa sih yang disampaikan pertama oleh firman itu? Yesus itu adalah firman yang jadi manusia itu. Yang pertama kali disampaikan itu pada saat pertama kali mengajar yang dia sampaikan di dalam Markus 1 ayat 17 hanya perkataan ikutlah aku, itu intinya ya pengajaran Yesus, ikutlah aku. Itu dalam Markus 1 ayat 17. Setelah itu dia mengajarkan di dalam Matius 5 ayat seterusnya ya, satu konteks dibaca itu dia mengajarkan tentang ucapan bahagia. Nanti bisa dibaca di situ. Kemudian inti selanjutnya dia mengajarkan tentang doa Bapa kami. Nah, dari ketiga hal itu sudah mencakup kalau dirinci-rincikan per ayat-ayat itu, per butir-butir dari ucapan bahagia, per butir-butir dari doa Bapa kami, itulah pengajaran yang disampaikan oleh firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau umpamanya dipertanyakan wahyu pertama itu apa, dia adalah wahyu itu sendiri. Kedatangan dia di dunia itu adalah wahyu untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Bahwa karena apa? Karena dia adalah firman itu sendiri. Oke, alright, udah. Terima kasih ya untuk waktu yang diberikan. Ya, jadi Gitu aja, Bu. kalau saya pahami dari ucapan Yesus, Yesus ini manusia menerima wahyu firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Ya, Jadi dia menerima. Itu Mendengar Bapak dia. Ibu, memahami. sabar Bu. Tadi kan Ibu bicara, kami diam semua, Bu. Gantian dong, Bu, pakai adab. Sabar dong, ya. Jadi Lanjut, gini. Ustaz. Pertama kan Yesus ngaku utusan. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Maka yang harus kita cari kedua, apa tugasnya utusan? Pertama, penyampai firman. Yohanes 3:34. Yang kedua, melakukan perintah Bapa yang mengutus. Yohanes 14:31. Yang ketiga, melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6 ayat 38. Nah, kan tadi penyampai firman. Apakah Yesus menerima firman? Iya. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Bagaimana Yesus menerima firman? Mendengar dia. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah didengar diapakan? Loh, kan tugasnya penyampai. Ya disampaikan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa hukum utamanya Yesus dari Tuhannya? Supaya memperkenalkan Tuhan Allah itu satu-satunya. Ya, hukum yang terutama, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya kalau ingin masuk surga, kata Yesus, harus mentuhankan Allah, mengenal satu-satunya Allah. Dan Yesus sebagai utusan, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Dan sudah tahu bok-bok Bible itu. Gak ada mentuhankan Yesus masuk surga itu, gak ada. Oke, silakan. Ya, silakan, Bu. Ya. Buka mute-nya. Baik, kalau kita bicara tentang jalan ke surga ya Pak, jaminan dari Yesus sendiri sudah menyampaikan, akulah jalannya. Itu mungkin Bapak sudah sering, kan Bapak sering baca Bible, artinya Bapak udah ketemu ayat ini, walaupun sudah dikatakan klasik, ayat klasik atau ayat yang sering diucapkan, tetapi memang itulah jaminan dari Yesus untuk kami Pak. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah jalan. Tetapi kenapa dia dikatakan jalan? Karena dia dalam sisi manusianya. Ya begitu ya Pak ya. Kenapa dia harus jadi manusia Pak? Bapak bisa baca di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Nah, apa yang menjadi manusia Bapak bisa baca di dalam Yohanes 1 itu, firman yang menjadi manusia. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dari firman, dengan firman, bukan dari, dengan firman. Nah, firman itulah yang menjadi manusia. Begitu Pak. Jadi Bapak harus bisa
memahami tentang firman atau tentang Yesus yang adalah Tuhan itu dari sisi keyakinan kami Kristen, dan sampai kapanpun Bapak nggak akan bisa menerima kondisi ini gitu. Apapun yang Bapak katakan itu tidak masuk di dalam pikiran kami, karena kami sudah yakin bahwa Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman. Nah, firman itulah ya, firman itu adalah yang aktif, yang melaksanakan. Siapa firman itu yang kita bisa lihat dengan mata kita? Itu adalah Yesus. Nah, apapun yang dikatakan Yesus, Pak, itu adalah firman dari Bapa. Oke. Walaupun Udah. dikatakan, sebentar dulu Pak. Dia katakan tadi Bapak menggaris bawahi dia utusan, ya dia utusan ya Pak ya. Nah, gini loh Pak ya. Kan Bapak harus bisa membaca nih Bu, bagaimana banyak kali, Bu. pengungkapan. Bu, Nggak bisa panjang kalau kali, panjang kali, Bu. Begini kalau Pak. depannya pengkhotbah namanya. Jangan Bukan terpanjang. Pak, begini, Bapak nanyanya tadi panjang lebar. Pertanyaan Bapak tuh banyak sekali tadi. Bagaimana kita mau menjelaskan dengan singkat dengan pertanyaan Bapak yang begitu panjang lebarnya? Iya, Ibu Begitu. panjang kali, Bu. Udah, stop. Stop. Sudah memang nggak akan ketemu ya Pak untuk pertanyaan itu. Baik, Stop saya dia, turun aja. stop dia. Iya, Turun iya, aja. Terima kasih banyak. Pak. Iya, ini bukan Enggak, ini bukan ceramah gereja ya. Di sini bukan di doktrin atau ceramah di gereja. Kita ini TikTok untuk berdiskusi. Mana argumentasi yang kuat, ada datanya begitu. Ayo silakan. Ini masalah waktu, Bu. Waktunya tetap batas. Jadi kalau Ibu pakai waktu itu terlalu banyak untuk Ibu bercerita atau segala macam, itu sama juga kita mendengarkan Ibu sama layaknya kayak apa ya, ceramah gitu. Jangan Itu Ibu. bukan. Makanya kalau Berbagi ingin waktu. yang singkat, bertanyalah satu-satu. Jangan nyambung terus seperti Pak Ustadz tuh. Ini mengatakan ini. Semua punya penjelasan gitu, Bu. Kalau memang pingin waktunya singkat, jangan panjang. Terlalu banyak begitu pertanyaan juga. Ini ayat ini mengatakan ini, ayat ini mengatakan ini. Lah kita perlu dong menjelaskan per ayat-ayat yang disampaikan. Kenapa begitu? Mengapa begini? Lah kalau kita pada saat kita ingin menjawab tidak diberikan waktu, dianggap khotbah, gimana coba? Bu, Ayo, jangan kepanjang, nggak Bu, adil dalam hal ini. Bukan Nggak nggak boleh adil, nggak Bu. adil kalau diskusi itu. Bu, diam, Bu. Diam, Bu. gini Dengerin loh, orang ngomong, Bu. Woi. Tadi kan saya hitung, Bu. Saya hitung tadi, Bu. Ibu waktunya 10:30 lewat. Ustadz Tata cuma 2 menit aja, betul? Betul. Tapi pertanyaannya kan banyak sekali, Pak. Walaupun Bukan. cuma berapa 2 menit. Dua Ayat ini menit, Ustaz berkatakan Tata. begini. Udah, Bang. Saya Udah, Bang. bisa Sekarang Abang dulu, nanya ke dia. Udah, stop. Udah saya gini aja. Saya bertanya, oke. Oke, Bu. Tunggu. Saya tadi bukan bertanya, menjelaskan. Seharusnya kamu bantah pakai data juga. Gitu loh. Wong saya bukan bertanya, menjelaskan ajaran Yesus ini. Siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Udah jujur Yesus pakai data itu. Iya, saya perlu mengcounter, Pak. Setiap Ya udah, apa yang sekarang Bapak coba. nyatakan. Oke, sekarang Kenapa satu-satu saya kita nggak bahas diberikan ya. waktu? Oke, kita satu-satu bahas. Jadi Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Kalau Nabi Muhammad kan Allah. Nah, Yesus menceritakan siapa Tuhan itu. Sebelum saya menjelaskan tentang Tuhan, apa arti Tuhan menurut Bapak? Oke, Tuhan itu wujud tertinggi. Berarti kalau dalam Islam ayat kursi itu wahwal aliyul. Tertinggi. Tunggu Wujud dulu. tertinggi ya. Wujud Oke, tertinggi. jangan Saya garis gini, bawah jangan nih. aja, jangan. Agak- Saya enggak, garis gini. bawah ya, wujud tertinggi. Oke, baik. Oke, Terus udah gini loh. Ingat ya, saya kalau pakai Quran dan Bible sama jawabannya. Pertama, Tuhan itu wujud tertinggi, disembah pencipta. Nah, kalau Allah masuk ini sudah wahwal aliyul azim, maha tinggi, maha agung. Dan Allah disembah An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan dia pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Sama seperti Yesus. Yesus Tuhan itu kan wujud tertinggi disembah. Siapa itu? Allah Bapa. Karena Bapa itulah wujud tertinggi. Yohanes 13 ayat 16. Dan Yesus menyembah bukan disembah. Yohanes 8 ayat 322. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Yang di langit tidak pernah turun ke dunia.
di dalam Matius 18, 19, Matius 23 ayat 9. Yang tidak kelihatan Yohanes 5:37. 1 Markus 12, 29. Jelas. Nah sekarang coba, siapa menurut Yesus Tuhan yang wujud tertinggi, disembah, pencipta? Coba pakai data, coba. Baik. Saya tadi menggarisbawahi Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu adalah wujud tertinggi. Baik, betul enggak Pak? Ya, iya. Baik. Kalau menurut Bapak arti apa kata wujud itu artinya apa? Wujud tertinggi kan? itu tidak ada yang lebih tinggi daripada Aduh, dia. Bapak, wujud itu Kemana-mana. apa? Arti wujud itu Kemana-mana artinya dia. apa? Kemana-mana dia. Oh, wujud manusia seperti ini, wujud ini seperti ini, wujud ini seperti ini. Apa wujud itu saya tanya Bapak? Bentuk kan? Arti dalam bahasa Indonesia Wujud itu tertinggi itu bentuk. maksudnya. Enggak bisa, jangan maksudnya Pak, enggak Udah, bisa. silakan. Wujud yang Siapa? tertinggi Tuhan itu adalah Yesus Oke. Kristus. Iya, pakai Itu data, yang silakan. Udah ya, jangan suka ngarang. Kita sepakat Itu di bahasa kata-kata. Arab, artinya ya ada. Cukup ya, Menurut Pak, ya. kata aslinya dong. Gini. Itu kan bahasa Caranya Arab. gini loh. Kalau Yesus wujud tertinggi, pakai data. Misalnya ya, aku ini wujud tertinggi. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Bahkan aku minta mujizat kepada Bapa. Yohanes 11 ayat 44. Jadi dia tidak bisa apa-apa. Bahkan ajaran saja minta ke Bapaknya. Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Jadi Yesus gak bisa apa-apa. Di mana wujud tertinggi? Coba pakai data, coba. Saya sebelum menjelaskan saya pasti akan dipotong sama Bapak. Ya, enggak, akan silakan, pakai data, dipotong-potong. silakan. Cuma Iya, pakai saya data, ingin silakan. tanya balik saja kepada Bapak. Oke, Maksudnya Bapak wujud tertinggi itu loh, pemahaman Bapak itu gimana wujud Anda Tuhan menanya itu sesuatu adalah bukan wujud dijawab dengan tertinggi. suatu pertanyaan tapi malah bertanya balik, itu bukan Ya, menjawab bukan sebetulnya. begitu supaya kita enak diskusinya. Katanya Tuhan itu adalah wujud tertinggi. Nah, saya mau tanya. Maksudnya menurut wujud Muslim, tertinggi itu. Wujud tertinggi itu yang bagaimana Seperti nih? misalnya gini ya. Yesus dengan Bapa kan lebih tinggi Bapa. Berarti Bapa itulah wujud tertinggi. Yesus bukan, tidak bisa apa-apa Yesus itu. Kalau Bapak Udah, itu silakan. Siapa Tuhan menurut Yesus? Silakan. Aduh, Bapak, Paham, Bapak, nggak paham Bapak Bibel. aja tidak bisa Nggak menjelaskan paham tentang Bibel, ya? wujud tertinggi. Nggak paham Wujud Bibel, itu ya? emang bukan. Enggak, saya Ustaz bukan Tata, tidak Ustaz paham. Tata. Afwan Mau Ustaz. menjelaskan Afwan Ustaz. Ini sama orang kayak gini, dia nggak akan Bapak. ngerti tuh, jelaskan wujud itu apa Jangan Ustaz. kasar Mbak, Biar jangan or- kasar Mbak ya. Nah, kasar Kita mau apa sih? Aku lagi diskusi, jelasin baik. Ustaz aku orang ini. Kan saya nanya. Ini, Tapi ini. orang emang kamu binatang. Anda ini kalau Kamu kan nggak orang, paham kan? Bibel ngomong aja, kalau nanti tak ajarin Bibel yang bener. Yang Ajarkan paham dia Bibel apa itu artinya wujud Ya, itu aja. yang Dia orang paham ini nggak ngerti Bibel Ustaz. itu adalah apologet Islam yang paham Bibel itu. Pendeta lu udah paham Bibel itu. Ya, coba sekarang coba jelaskan. Sudah ya Pak, percuma ya kita diskusi kalau percuma. Jangan lari, Bu, jangan lari, Bu, Bapak jangan tentang lari, wujud Bu. aja udah beda ya Pak. Ya udahlah, saya dikeluarin aja Pak. Mohon maaf, Jangan dikeluarin aja, jangan Pak. lari Bu, situ aja Bu, Oh, situ aja saya Bu, biar bukan pintar Bu. lari, saya Jangan lari, tidak udah situ aja, merasa udah. Saya mau tidak dengerin adil Ibu di juga loh. sini. Saya mau tidak dengerin Ibu dapat loh. adil. Nggak usah lah ya. Saya tanya wujud tertinggi aja Anda mengatakan Lah, sama makanya segala ini mau wujud dijawab itu loh, Bu. Adalah aduh sudahlah, males saya. Oh, Ibu takut ya? Ibu takut ya? Takut ya Ibu Ya ya? terserah ya, Ibu Ya, mau iya, bilang Ibu saya takut berarti kalau kayak takut. gitu. Ibu mau bilang saya bodoh. Ibu mau bilang Memang saya bodoh Bu, memang bodoh kalau nggak tahu kalau Ibu- lari itu bodoh namanya Ya Bu. biasanya orang yang suka bilang begitu tuh harusnya ngaca ya. Terima kasih. Iya bodoh, dadah bodoh. Turunkan saya. Turun dia loncat. Turun Gitu sendiri aja ayo. manja loh. Turun. Esok banget kamu. Jangan turunkan, baby. jangan turunkan. Nggak bisa Kayak turun. ibu bisa turun sendiri. Aduh. Paling kamu juga Loncat, nanyanya loncat. seipil-ipil, kamu kan juga bonceng sama Pak Ustadz kamu. Gitu loh, Kamu membonceng kamu. Mama minta Kamu diturunin turun juga sendiri gitu loh. membonceng sama Pak Ustadz kamu. Kamu nggak punya ibu, baby. Siapa? Coba diulangi siapa? Kita nggak lagi naik motor loh, bonceng-bonceng apa ya maksudnya? Apa bonceng-bonceng ini? Nggak bisa turun dia, Abis nggak bisa turun Panara dia. minta diturunin. Nggak Aduh, bisa turun, nggak keren nggak bisa turun, amat. nggak bisa turun dia, Turun nggak bisa sendiri turun lah. dia. Bingung dia.
Bu nyerocos saja. Ini nih, ini monitor. Ini monitor. Islamologi, kau kena pelanggaran. Kau ganti akun. Bandel kali kau dibilang. Ganti akunmu. Kau kena pelanggaran akunmu. Kau ini hotel ini kuasa karena sering menipu ya. Dipikirnya orang kita menipu aja. Teknologi. Woi, longor. Longor kali kau. Kau pikir dari tadi ganti akunmu. Kau mau hujat. Makanya mau hujat aja kerja kalian. Ya, tadi teman-teman kami kaji itu kita juga memberi ya. Di sini Komal saya ini memang spesialis untuk menerima penghujat-penghujat ya. Dan saya punya cara sendiri untuk menghantam penghujat-penghujat. Penghujat-penghujat kebanyakan sudah pada sadar semua dan alhamdulillah semalam 2 penghujat yang sering kemari syahadat ya. Jadi teman-teman berikan kepercayaan. Buat teman-teman semua ya, ketika ada penghujat di atas, berikan kepercayaan kepada saya ya. Saya punya cara sendiri untuk menghajar penghujat-penghujat. Saya juga nggak menyangka ya, niat saya hanya menghentikan penghujat. Alhamdulillah banyak penghujat di Komal ini berhenti. Jadi bukan berarti kita menjudge dia, enggak. Kita mengharapkan berhenti. Dan alhamdulillah 2 penghujat syahadat, dan kita selanjutnya kita mengharapkan agar penghujat-penghujat itu bersyahadat sebagaimana Umar bin Khattab dulu kan. Begitu kerasnya akhirnya syahadat. Itu yang kita harapkan ya. Ya silakan RBL. Waalaikumsalam. Kenapa saya dijambak? Oh enggak Bu, pikir tadi apa Ibu? Pikir hotel Islam rupanya Bu ya. Maaf Ibu. Alhamdulillah sudah Muslim. Oh udah Muslim, udah syahadat. Ya. Wah kapan Ibu? Kapan Saya syahadat Bu? Katolik syahadat saya tahun 98. Oh 98. Oh iya. Terima kasih. Nama asli saya Rosbunli. Saya Rosbunli. Kawang. Oh masih istiqomah ya Bu ya di Islam ya. Alhamdulillah. Makanya Ibu saya masuk ke Komal-Komal, saya ingin belajar banyak. Oh iya. Ibu Ibu tahu nggak tentang Hari Mualaf Sedunia kemarin sebelum diadakan? I know, saya sudah ucapkan, saya ada di BMC juga, alhamdulillah dengan Alhamdulillah. Burunda Jumlah. Oh iya alhamdulillah. Berarti Ibu setuju ya Bu ya dengan adanya Hari Mualaf Sedunia? Iya, yang grabbing saya waktu itu Kokoh Dondi. Masya Allah. Dan Bu, mudah-mudahan ya Bu istiqomah terus di Islam ya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, sehat selalu, barakallah. Iya Ibu, barakallah. Ya, assalamualaikum, saya turun ya. Waalaikumsalam. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih semua. Ya. Salah jambak. Yang gila-gila kita jambak nih. Ya, sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Mualaf Sedunia ya. Terima kasih atas dukungan saudara-saudaraku semuanya. Ya, acara Mualaf Sedunia sukses dengan adanya banyak yang mualaf. Insya Allah ini hari dari Kodondi 200 orang yang mualaf secara offline. 200 orang yang mualaf secara offline, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, menyusul lagi yang lain. Selamat panas buat yang tidak terima. Selamat hari kepanasan dan kejang-kejang buat yang menolak Hari Mualaf Sedunia. Alright.
Selamat. Ya, oten-oten semakin punah, mereka seharusnya semakin hari Natal kelenten semakin baik. Jangan tingkah kalian macam apa, mau berubah tahun ini berubahlah. Jangan apa sih hikmah Natal tuh, ku tengok ya, mau begaduh aja ku tengok hikmah Natal tuh. Hah? Orang hikmah Natal itu kebaikan seharusnya. Apa sih hikmah Natal? Mau berantem aja ku tengok nih, berantem. Mentang-mentang Tuhan kalian lahir, datang, terus kalian sok-sokan anggar jago ku tengok ya. Hah? Dari tadi oten-oten ini menghujar saja, anggar jago ku tengok iya. Mentang-mentang ada Tuhan kalian turun datang ke bumi jadi baking gitu. Hah? Yang ditanya Dalam gitu. Ada orang dalam menuju surga maksudnya iya, kan. ada orang dalam ditanya hikmah dari Natal ini apa? Tuhan ya Yesus datang ke bumi ini. Wah, ada deking kok berarti ya, ganas sekali gua. Hikmahnya dia datang ke bumi. Wah, ada orang dalam berarti nih. Pantaslah bandel kali kalian. Pakai orang dalam. Tapi nggak apa-apa lah. Sama aku berantem di lapangan pun jadi yuk, main sama aku yuk. Ya, selamat hari malam ya, mudah-mudahan banyak sebagian juga yang Kristen juga sepakat ya, artinya kita tidak ada ya praduga mereka, salah satunya mungkin kita mengganggu ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini dengan kita mengadakan hari malam sedunia dan sampai saat ini tidak ada berita tentang ibadah mereka, semuanya dalam keadaan aman-aman saja, tidak ada provokasi dan semuanya mereka beribadah dengan baik. Alright. Itulah Islam. Islam itu toleransi. Arti kata tidak toleransi itu ketika kita mengganggu mereka ibadah, tapi tidak kita mengganggu mereka ibadah. Nah ya, Oten Longor tetap ya, tetap kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tetap dari Oten Longor, nggak ada otak buku Oten. Tetap Oten yang salah. Apapun itu permasalahannya, apapun keributannya, kegaduhan sama Islam, tetap Oten yang salah. Tetap. Tetap Oten yang salah. Buat masalah ya Oten ini mana-mana. Makin bertambah tahun, bukan makin jadi baik. Mau Natal ini mau tahun baru, baik-baik lah kelenten. Jangan yang mukanya peta agak dilonjongkan sedikit. Yang mukanya peta agak dilonjongkan sedikit, itu Ten. Jangan. Dikikis. Peta. Ya, baik-baik saja lah. Tapi Oten kerja nggak apa-apa. Tahun depan kita gaungkan lebih meriah lagi. Insyaallah mudah-mudahan. Mau kalian lakukan ini, jadi kalaupun kalian mereka panas ya, seandainya bagaimana nanti seandainya Idul Fitri beradu sama Natal, ayo gimana itu, kan pasti jumpa tuh nanti tuh ya kan, pasti suatu saat jumpa nanti tuh Natal sama Idul Fitri. Wah, kejang-kejang lah kalian tuh ya. Udah bisa kubayangkan itu, masih ini saja udah, wah apalagi nanti Natal sama Idul Fitri jumpa. Waduh mah, ini kalender kami nih, ini kalender kami, ikut kalian katanya. ini kan kalender kami nih, kenapa ikut kalian? Kalender kami nih. Nah, itulah, masih itu aja. Konon lagi itu nanti jumpa, pasti jumpa kan, bulan 12 insya Allah jumpa. Natal tahun baru itu pasti jumpa. Oh, kalau itu gimana tuh? Udah bisa kubayangkan kejang-kejang lah itu. Kalau itu, sedangkan kita puasa saja pun takjil mereka yang habisin. Aku bisa bayangkan, waktu kan ada lontong, aku bisa bayangkan tuh nanti kalau pas ketabrakan, wah, pasti lebih banyak ke rumah Islam orang tua kan, bawa lontong, bawa bungkus kan. Idul Fitri di bulan Desember pernah kok di tahun 90-an. Pernah, pasti jumpa lagi nanti nih. Ya kan? Iya. Pasti jumpa mereka lagi. Natal tanggal 25, kita lebarannya tanggal 30 Desember. Ya berarti kan dia cuma beberapa hari dari itu, lebih heboh kita habis itu kan. Mereka langsung Yalah. tenggelam. Nah, gini lah Bang Blender ya. Yang mereka khawatirkan kenapa hari Mu'alaf itu jangan sampai bersamaan sama mereka. Takut ketutup hebohnya. Itu aja sih. Tapi Nggak kan ada pengaruh apa-apa lain. Mereka juga pengen kehebohan nuansa Natal yang heboh lah, kayak sama halnya Lebaran ya kan. Ya itu sewajarnya lah.
Tapi Iya. ada kekhawatiran juga dari mereka kalau seandainya kita merayakan Hari Mu'alaf semuanya dengan jumlah kita yang sebanyak ini, ketutuplah hebohnya. Itu aja. Iya, nggak ada. Makanya Natalan orang ini entah apa hikmahnya. Aku nggak ngerti aku. Aku mau jual urap aja pun nggak boleh, nggak dikasih karena Yesus pernah ngusir di rumah ibadah. Nggak boleh jual urap. Lontong ya nih. Jual urap gara-gara ada Tuhan yang mengusir rumah ibadah. Nggak dikasih jual urap. Kamu cari duit apa? Tanpa diurapi maka tidak memang salahku spanduknya juga apanya itu kertas karton ku buat itu tanpa nggak usah kau buat tulisan kayak gini katanya lo biar supaya orang tuh tahu tanpa diurapi maka tidak ada Tuhan Yesusnya. Iya. Tanya sama Oten tahu nggak dia urapnya? Oten pun nggak tahu urapnya kayak mana ya kan? Pakai apa urapnya dibuat? Nggak ngerti orang tuh. Ya udahlah ini aja urapnya ada kelapa, ada sayur kangkung, ada toge. Itu bukan urap namanya, Jadi seblak. apa tuh? Seblak urap kan? Ya kan memang kayak gitu urap itu kan. Kalau tanya orang tuh nggak tahu tuh urapnya kayak mana. Ditanya pendeta pun nggak tahu pendeta. Malah udah biasa karena mungkin tahun lalu ya ada yang jual urap ya, malu orang tuh. Ya, alhamdulillah lah. Insyaallah ini hari lanjut terus tahun depan insyaallah lebih meriah, lebih ganas lagi. Target kita 1.200 Oten mualaf, tapi nggak bisa juga ya punah nggak ada mainan kita ya. Ya tinggalin beberapa, 2 Iya. atau 3 buat nanti Isa kan datang lagi untuk menyelesaikan yang 2-3 tadi. Iya, cepet punah nanti Otennya aduh mah. Udahlah, kafir aja kalian lah. Udah Ten, jangan salah kulit mualaf Ten dah. Mata apa nggak ada mainan kami nanti Ten. Nggak ada, nggak enak ada kalian, ya kan? Masih aja stok, tapi banyak stok memang. Yang gila-gila. Nggak ada dasarnya. Sekali lagi dasarnya kita juga berdasarkan dalil ya, tidak ada dalilnya tanggal 25 hari kelahiran Tuhannya. Sebenarnya ini perbuatan menyampaikan kebenaran dan menyadarkan mereka ya. Kalau tidak adanya tanggal 25 itu kenapa dilakukan gitu loh. Kenapa? Tapi katanya yang mengikuti perintah dan ajaran Yesus. Kalau nggak ada ya udahlah, jangan dipaksakan. Ya kita berharap ya, Ten ini berharap paling penting adalah salah satunya yaitu akal lah Ten. Ya, gunakanlah akal sebaik-baiknya. Akal itu ada untuk berpikir, untuk menilai baik buruk. Ya, gunakan akal kalian Ten. Jangan hanya modal keyakinan saja. Yang saat ini kalian itu hanya modal keyakinan saja. Apakah hanya modal keyakinan saja bisa berhasil? Enggak lah, nggak bisa. Harus dibarengin akal. Kau gunakan akalmu juga, dibarengin dengan keyakinan, itu baru berhasil. Apapun itu permasalahan dan keinginan sesuatu kalian itu, kita itu bukan hanya modal keyakinan saja. Kau ingin rumah, hanya cukup modal yakin, nggak bisa. Kau ingin rumah, kau ingin sukses, apa bisa modal keyakinan saja? Nggak bisa. Tetap Bang akal Pendar, menggunakan. izin Ya. sebentar, saya mau turun, mau Jumatan ini udah waktunya. Oke. Insya Allah ketemu lagi masuk sini. Bang Tahta, Ustadz Tahta semuanya juga ya. Salam takzim. Ya, ini Pak Abu Ibrahim ya? Iya, saya Abu Ibrahim, mohon maaf. Iya Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu di Australia. Di Australia dia. Iya. Ya, paling tidak akal Ten, paling tidak akal itulah penggunaan akal. Sekali lagi ya, tidak bisa kita hidup ini hanya modal keyakinan saja. Harus dibarengin akal Ten. Ya, kau sudah dewasa, harus kau selamatkan keluargamu. Jangan sampai nanti di neraka kena retak ginjalmu, retak rahangmu, pecah kepalamu, dihajar nanti. Jangan sampai. Ya, gunakan akalmu. Apapun permasalahannya tetap harus gunakan akal. Ketika kau
dikasih rezeki, dikasih enak, habis itu mati masuk surga, enak kali kalian. Dikasih hidup, dikasih enak, dikasih makan, dikasih rumah, mati masuk surga. Bah, Puasa nggak mau. apa yang diperintahkan Dilarang Yesus? makan babi nggak Puasa mau. nggak mau. Makan. Masuk surga begitu. Apa yang diperintahkan Yesus nggak dikerjakan. Semua perintah Tuhanmu nggak kau kerjakan. Sedangkan Tuhanmu yang menciptakan kau. Segala perintah Tuhanmu nggak ada kau kerjakan. Udah kasih ini, mati kau berbohong, kau ditebus dosamu. Hah? Orang yang berutang, kau yang berutang, aku yang bayar. Kepala bapak kau tuh ten. Enak kali kayak gitu ya kan. Enak kali. Kalau memang betulnya kayak gitu, wah semua kita masuk Kristen kan. Bang. Saya mau istirahat dulu ya, belum tidur. Oke Ustaz. Siap Ustaz. Makasih Ustaz. Oke semuanya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak kali ya kan, enak kali, gunakanlah akalmu ten. Contoh gini ten ya. Ketika kau ingin bermain judi ya, yang kau bawa itu uang dan keyakinan. Yakin kau mau main judi, yakin kau menang dengan kau membawa uang. Cukupkah hanya modal keyakinan dengan uang kau pasti menang? Oh enggak ten, itu nasib, enggak akan mungkin ya kan. Mungkin. Itu dia. Nah, ketika kau mau main judi, kau pasti mau bawa modal keyakinan dan uang. Yakin kau menang, bawa uang. Coba kau gunakan akalmu. Coba kau gunakan, jangan itu aja. Kau gunakan akalmu. Udah, begitu ada akalmu kau berpikir, ini main judi ya. Judi itu kan nasib-nasiban. Belum tentu menang ya kan? Hah? Mau kayak mana? Ya juga ya, nanti kalau aku kalah, cemana duitku habis. Aku gini. Akhirnya apa? Nggak jadi kau main judi. Ketika kau nggak jadi main judi, apakah kau itu kalah atau menang? Menang ten, itu menang kau itu. Ya. Kalau ketika kau pas menggunakan akal, kau pasti menang. Walaupun kau tidak main, kau pasti menang. Itu kau gunakan akal. Kalau tidak kau gunakan akal, kau kalah. Benar kan? Itu dari segi judi. Kalau tidak kau gunakan akalmu juga, jangan hanya modal keyakinan saja. Yakin kau masuk surga, yakin masuk surga, yakin maju surga. Mana bisa hanya modal keyakinan saja. Gunakan akalmu. Harus akal tuh. Seperti analogi tadi main judi tadi, gitu juga lah. Apapun itu, semua gunakan akal. Giliran untuk dunia kau gunakan akal, giliran iman nggak kau gunakan akal, kau simpan akalmu. Aduh, kebahagiaan dan kesuksesan surga itu di akhir loh. Surga itu hidup terakhirmu. Ya, nggak ada lagi, habis itu udah abadi lah. Aku pening nengokin, katanya surganya airnya keruh, mana ini? Kita di sini menyampaikan kebenaran, ya dan ya, jangan ini loh, jangan baper. Kami itu tidak benci sama kalian, sayang ya kami sama kalian, betul. Sayang kami sama kalian, cuman kadang-kadang kalian aja. Apa namanya? Ya, Lamiso. Ya. Ya, Islam Kristen bang. Ya. Apa ya? Islam, apanya? Halo, Islam Kristen bang. Iya. Apa dipanggil? Allah itu udah bergabung dengan halo. Dia mana dengar suara kita. Udah bergabung Apa? udah di sini Bapak udah naik di sini. Bisa silakan bicara. Apa gitu? Kita aja udah ngomong. Dia nggak nyadar naik isi atas sini, Blan. Yang kepegah aja, yang hancur, yang kepala nyantong, hai, entar lo, boh. Yang kepegah aja, yang hancur, boh. Ini sukses, ya. Yang mantong, gua nggak sadar, boh. Nggak apa-apa. Ada yang kepegah aja. Ya, hati-hati di bawah. Mualaf dunia, jangan marah ya. Temanya masih mualaf, kesuksesan hari mualaf. Orang tuh Natal, cobalah. Kalau kita kan enak ya, Idul Fitri ya. Makna Idul Fitri itu, Lebaran itu, banyak kali maknanya. Apa yang utamanya? Saling maaf, memaafkan. Apakah Natal ini maknanya kayak gitu? Tidak.
Asal datang kita ke rumah hotel, mana kau blender, mabuk nih. Anak kau balang kau mabuk nih blender, minum apa kau blender? Minum apa? Kalau datang ke rumahnya, minum apa kau blender, mabuk? Begitu buka pintu pun dia udah muntah, tumbang di pintu. Itulah beda kalau kita. Coba Natal, mana kau mabuk? Ya, besok ini mau minum apa? Mana kau blender? Mana lagi ada kebahagiaannya? Besok nggak sadar, iya. Besoknya baru nelpon dia. Kok nggak datang ke rumahku blender? Kepala bapak, kau nggak datang? Aku udah datang. Besoknya udah lupa, makanya hari lupa. Ya, kau kok sok kali kau blender nggak datang ke rumahku Natalan? Iya, aku datang semalam. Mana ada orang kau mabuk, gila. Mabuk, jadi nggak ada adanya. Itulah kalau rumah. Kalau Islam itu kan itulah indahnya Islam itu. Makna itulah ya. Dengan apa yang dia ciptakan, salah satu memiliki perasaan, ya kan? Makanya setiap 1 tahun ini ketika kita menyakitin perasaan saudara kita sendiri, ada yang ribut, ada yang sakit hati, itulah momen yang pas Idul Fitri itu untuk saling bermaaf-maafan. Kalau bukan karena Idul Fitri, sulit untuk memaafkan, sulit lah kalau bukan karena Idul Fitri. Karena kita punya ego, udahlah kau minta maaf lah, kau kawan dekat aja, nggak mau aku, nggak sudi aku, nggak sudi, pasti gitu kan, nggak sudi aku. Udahlah berteman aja pun kita enggak mau aku, udahlah aku maafkan dia, udah walaupun aku nggak ketemu dia aku maafkan dia, cuman gitu aja aku maafkan, tapi di hati kan enggak kan. Nah, sesakit-sakit apapun hati kita terhadap seseorang, ketika di momen Idul Fitri datang kawan itu ke rumah, pasti akan diterima, ya kan, pasti diterima. Tengoknya musuhnya datang, pasti welcome, saling memaafkan. Itulah Islam. Karena itulah momen yang tepat Idul Fitri itu. Setiap tahun itu dia. Natal ini enggak apa, Natal ini begaduh, berantem aja, berantem. Aku pening begaduh aja, yang sana begaduh. Pernah kayak gitu? Nggak ada loh. Orang ini keras lah memang ya. Walaupun ribut ya, anak bapak itu Natal mau itu nggak datang tuh, nggak datang loh. Dipertahankan yang nggak datang. Makanya aku nggak ngerti aku makna Natalnya apa sih sebenarnya, maknanya, ya kan? Kan kita semuanya tuh setiap ada hari raya besar Tuhan ada maknanya gitu. Makna Natal dari tadi semalam aku nanya, Tuhan hadir katanya. Wah, pantas sok-sok kali dari tadi menghujat aja. Dari tadi menghujat aja, pantas lah Tuhannya ada. Sok kali dia. Macam apa? Oh, macam ini. Sama seperti itu cerita. Sama seperti itu. Cerita-cerita itulah. Apa namanya? Cerita pernah ada kayak gitu. Suatu saat ada namanya teman saya, ya. Teman dia sudah tua sakit, ya kan, dalam keadaan sakit. Nah, itu menjadi kesalahan. Dalam keadaan sakit saya kunjungilah, namanya Wak Samsul. Wak, sakit apa Wak? Ya salah blender, sakit tua katanya. Oh iya, sakit tua. Bawa apa kau rupanya? Ini Wak, timun ku bawa timun. Apanya kau bawa timun katanya? Orang biasanya sakit ya kan, sakit bawa buah apel, buah pir. Ini timun ku bawa timun. Apanya kau bawa timun ini? Selalu lah Wak kan darah tinggi. Timun ini kan lumayan tuh darah tinggi. Yang penting timunnya nggak mengkerut, menciut serta berbau, aman. Orang bawa buah, bawa roti, orang rumah sakit, aku bawa timun, ya kan. Jadi kenapa blender katanya? Kayak mananya menurutmu ini? Aku masuk surganya ini. Mana lah aku tahu, Wak, macam Tuhan aja aku, Wak. Bertobat saja lah sama Tuhan, rajin ibadah, memohon. Iya, takut kali aku blender. Ya takut lah Wak, kalau Wak banyak dosa takut lah, tapi kalau nggak banyak dosa Wak mana takut. Iya, kayak mana menurut macam mana lah caranya ya? Kayak apa yang harus kubuat? Ya banyak berzikir Wak, berdoa, memohon ampun. Allah itu Maha Pengampun. Kira-kira ada nggak yang bisa kau jamin aku masuk surga?
Nggak tahu lah Wak, kalau itu ada yang ku tahu di Kristen itu bisa Wak masuk surga langsung. Mau laku gimana caranya katanya. Apa pula Wak nih mau masuk Kristen? Tapi kau bilang tadi masuk surga gini loh Blender. Kalau misalkan bisa aku masuk surga, aku kasih rumahku ini samamu. Saya sertifikatkan rumahku harga 8 miliar. Oh majang main 8 miliar nih Mbak. Wah cair. Betul ini Wak, betul ini Wak ulang. Iya betul, asal pasti aku masuk surga. Betul nih Wak. Iya. Siapkan ulah surat Wak. Terus apa yang harus kulakukan syaratnya? Wak syaratnya hanya percaya Yesus itu Tuhan. Udah itu aja. Cuman hanya maksudnya ya Wak percaya aja Yesus itu Tuhan. Cuman itu aja. Iya. Menurut iman Kristen cuman itu aja. Apa kimak kau lah bener mau nipu kok bangkit waktu dari sakit bangkit. langsung waktu sembuh terus langsung ditepuk oleh kepala. Kok tepak katanya ya, apa jadi wak? Apanya kok dipukul aku? Kau mau menipu aku kau ya? Mau menipu? Untung rumah ini gak aku kasih. Ya jangan marah-marah wak. Iya, kau mau menipu aku kok? Ini timun wak, ini timun. Ini makan dulu timun, makan timun, makan. Kau enak kau saja. Kok ya langsung sembuh dia lagi sakit kayak gitu langsung sembuh dia bangkit gara-gara takut ditipu. Kau ya, aku dari nol hidup ini ya, dari nol aku mencari rumah ini sehingga aku dapat rumah 8M ini. Kau pikir seenak gitu aja? Kau pikir seperti membalikkan telapak tangan mendapatkan ini? Berjuang aku mati-matian untuk dapat sukses ini. Kau hanya cuma percaya Yesus Tuhan aja, kau bilang masuk surga, kepala bapak kau tuh katanya. Hanya percaya saya, kau pikir aku orang bodoh apa? Ya selalu lah Wak. Jadi modalku hanya percaya aja ya itu kan menurut iman mereka Wak. Aku nggak tahu lah kalau Wak mau nggak usah. Kalau aku masuk neraka kemana aku cari kau? Habis lah udah rumahku. Wak pun bodoh apa aja. Itulah sehat Wak tuh gara-gara itu. Itu kan itulah langsung yang tadinya Wak udah lemas apa karena takut ditipu langsung sehat waktu Wak Samsul namanya Wak Samsul sehat. Ya iyalah memang hidup ini kan harus perjuangan, nggak bisa langsung membalikkan telapak tangan sukses. Dia memang dari nol merintisnya itu menuju kesuksesan kan begitu. Mana ada yang bisa langsung itu pun nasib. Itu suksesnya bagaimana menuju kesuksesan? Hanya modal keyakinan. Oh aku yakin nanti jadi orang kaya. Aku yakin nanti jadi orang sukses. Modal yakin aja sambil tidur kan nih. Sambil tidur ya kan modal yakin aja. Bisa? Mana bisa Ten? Kau gunakan akalmu. Kau barengi keyakinan itu. Gunakan akal untuk menuju kesuksesan. Nggak bisa. Itu dia solusinya. Ya. Nggak bisa. Apapun itu tidak akan pernah bisa kau bisa berhasil tanpa ada akal. Ya kayak Wak itulah. Menggunakan akal untuk mendapatkan kesuksesan. Makanya tidak mudah untuk melepaskan rumah itu. Begitu juga kalian Ten. Gunakan akalmu untuk menuju kebahagiaan. Selama ini nggak kau gunakan akalmu. Nggak gunakan akalmu. Aku pun pening nih kalian. Akal itu fungsinya untuk apa? Untuk dipajang aja akal untuk dipajang. Berarti benar yang dibilang orang itu isi kepala kalian nggak ada isi kepala. Nggak ada isi kepala kalian. Pening aku nih kalian yang nggak ada isi kepala. Ketutup lemak babi. Makanya kalau makan babi itu ekornya dimakan, jangan dagingnya biar pintar kalian ekornya. Mengejek itu saja mengejek, makin lama makin menghujat kalian nggak paten. Menghujat tuh bilang minum kencing onta. Biar tahu kok kencing onta tuh sekarang Oten yang banyak pesan, biar tahu kok Oten sendiri banyak pesan, biar tahu kok. Ngontak aku makan babi tuh lemah sawat. Oh di bawah makan babi tuh lemah sawat. Lemah sawat. Iya makan babi itu belum apa. Dulu makan babi ya Pak. Cepat. Iya pening lah. makanya kalian jangan inilah apa. Aku lah contohnya. Aku udah sadar. Aku dulu menjadi pendeta paling ganas aku dulu. Kalian nggak tahu gak? Nama aku mungkin banyak tahu ya. PDT B Silalahi STH DTH MTH. Wah. Ganas kan, gelarnya ganas kan. PDT B Silalahi STH DTH MTH. Bukan kaleng-kaleng gelarku dulu Ten. Bukan kaleng-kaleng.
Hah? Cuman pensiun ten. Kalian kenapa nggak ada yang berani naik lagi kalian ke atas? Nggak ada, nggak ada yang berani kalian ke atas, udah ya, jangan ya. Ini kuingatkan sama kalian ya, yang di bawah ya Ten ya, nggak naik kok, kuingatkan sama kau. Kalau nanti ada yang mualaf, jangan kejang-kejang kau, jangan kejang-kejang. Ya. Kalau misalkan nanti ada yang mualaf, jangan marah-marah kau. Nanti giliran mualaf, marah-marah, emosi. Giliran menyampaikan kebenaran nggak berani kau naik. Potong aja burung kau kasih makan bebek, penakut kali kau. Iya, naik kau ke atas, sampaikan. Jangan typing aja, kerja kau typing. Ya mbak kok, aku lagi baik budi nih Ten. Ini karena menghargai Natal kalian, aku baik budi. Aku nggak ngamuk-ngamuk. Asal kau jangan macam-macam. Yo, kau di Jambak pun nggak berani kau. Typing berani. Nanti yang datang, nanti giliran mualaf, heboh. Ini mualaf, kepanasan. Giliran mualaf. Giliran di sini ditantang nggak berani. Udahlah Ten. Guru gini aja lah. Yuk, yang guru bahasa Indonesia yuk. Siapa guru bahasa Indonesia sini yuk? Yang khusus bahasa Kristen, khusus guru bahasa Indonesia yang Kristen, yuk. Aku kepingin diskusi bukan sama pendeta lagi, guru bahasa Indonesia Kristen. Karena apa? Ini agar apa ya? Pak Presiden Prabowo itu kan memberikan MBG itu kan makanan bergizi untuk mencerdaskan anak bangsa, ya kan? Giliran anak kita sendiri sekolah, begitu dia pelajaran bahasa Indonesia nih. Udah kusuruh anakku tuh, biar ku viralkan nanti rekam pakai handphone. Nak, ku ajarin anakku kan. Nak, bilang sama ibu guru, yang gurunya Oten yang guru bahasa Indonesia Oten. Bilang sama ibu guru, tanya arti kekal apa. Bu, mau tanya bu, kekal itu apa ya bu? Kekal adalah abadi. Arti kekal abadi, tetap, selamanya, tidak berubah. Itu kekal. Apakah kekal itu tidak mati bu? Oh iya nak. Kekal itu tidak mati nak. Oh iya bu, ya tidak mati. Terus bu, saya mau tanya bu, Tuhannya orang Kristen itu kekal atau tidak bu? Oh kekal nak, kekal katanya. Kekal nak, kalau itu kekal katanya, coba. Nggak pembodohan nggak nih, pembodohan nggak? Ya kan, makanya aku mau diskusi. Ini merusak pasti, siapapun ditanya. Nggak bingung anak kita yang masih kelas 4 SD, nggak bingung? Bingung nggak? Ya kan? Coba barusan dia tanya, bu, kekal itu tidak mati kah bu? Oh tidak mati nak, tidak mati kekal itu. Memang tidak mati. Karena gurunya Oten, giliran ditanya, apakah Tuhan orang Kristen kekal bu? Gara-gara gurunya Oten, kekal nak, kekal. Kekal, nggak bingung. Ya kan? Nggak bingung anak kita, bingung kan? Nah itulah makanya kalau bisa diskusi, ini bukan mencerdaskan, aduh hancur kalau itu pak. Iya, belum lagi matematika. Ayo Ten, ayolah kalian mencerdaskan bangsa Ten ya, mencerdaskan bangsa biar kalian pintar. Ayo. Nggak ada berani kalian, udah nanti banyak di Oten di bawah nih, nanti sahadat dia jangan marah kok ya Ten, banyak sahadat nanti ya Ustadz anak. Kan betul lah, ini Natalan bos, Natalan santai-santai, nggak usah kok kejang-kejang. Maksudnya gini loh, ketika hari Natal ini kau tunjukkan sikap yang baik, jangan kayak orang longor, ya. Udah gila ya. kayak gini lah, coba lah, mabuk kan, betul. Mabuk, bilang hikmah daripada Natal ini mabuk, kayak gini lah mabuk. Ini bukti hikmah dari Natal. Ini naik mabuk. Betul kan? Baru aja ku bilang tadi kan, bener kan? Jadi kadang-kadang yang ku sampaikan nih walaupun ketawa-ketawa, tapi bener loh teman-teman. Banyak benernya loh. Nggak percaya kalian ini? Ya kan? Jadi memang edukasi ini, jadi inilah
Makanya oten-oten ini panas samaku. Yang ku sampaikan itu kenyataan. Kenyataan, makanya mereka panas. Kau bongkar semua blender yang kurang ajar kau. Kan tadi aku bilang tadi kan? Kan? Blender, kau kemana? Kan itu kan sama kan? Sama kan tadi gue bilang kan? Blender, datang kau sama siapa kau datang Blender? Enggak. Ini malam tadi. Hikmahnya itu lah. Aduh, hikmah Natal tuh mabuk. Kau biasa aja mulut kau, cakap yang bagus. Cari kamu. Apa? Nandar, kamu goblok. Tinggal lagi gini lah. Kamu lihat Nandar malam kemarin. Kamu katanya kan betul kan, mabuk kan, mabuk. Kata Nandar, tengok. Inilah teman-teman, memang baru aku bilang ya kan. Ya kan. Jadi kadang-kadang ucapan aku seperti main-main, tapi kenyataannya benar teman-teman, tengoklah. Iya, yang aku cerita timun mengkuning mengkerut, kalian pikir main-main itu? Beneran lo tuh. Timun mengkuning mengkerut menciut di kamar biarawati, itu benar. Jangan kalian pikir main-main. Iya. Inilah kayak gini, apalah kau mau ngapain, Nyet? Kau mau ngapain? Nandar, bilangin kamu munafik. Ya kan? Ya, kayak ginilah yang dicontoh. Kayak mana maunya kalian pede? Wah, kami ternyata bahagia. Kalian lawan ketika kita buat mualaf dunia, hari mualaf dunia sukses, naik kalian. Wah, kami juga sukses Natalan kami. Kan gitu keren. Ini enggak. Nanti saya semua hari murtadin sedunia. Biar aja kau buat aja, nanti bisa meleset. Ange. Dan akan kepanasan juga. Oh enggak, nanti kami gini, kalau misalkan kau hari murtad sedunia tanggal Idul Fitri, kan waktu ketentuan kami kan bukan dari tanggal. Pas misalkan tanggal 25, tahu-tahu telat, hilalnya belum nampak. Akhirnya tanggal 26, Ange kena tipu, Oten kena tipu. Buat aja. Bisa jadi. Kami ikuti blender. Enggak, biar aja. Bisa jadi. Misalkan tanggal di kalender tanggal 25 hari Idul Fitri. Bisa jadi tanggal 26 meleset, bos. Kami doakan tanggal 26 kalau kebur hari itu biar kena tipu kan. Oten kena tipu, Oten kena tipu. Bisa dengerin saya blender. Ini ekor babi kau makan nih. Diam sebentar blender. Saya lihat kemarin malam Nandar omongin. Oh ini Mona ini. Mona kok ini? Mona mana? Serius kok? Mona Monia. Mona Monia. Belanda. Ya. Terus. Apa? Kamu dibilangin munafik, Nandar. Iya kan, mirip ya, kayak itu ya, kayak Mona ya. Ya kan? Ya. Apa? Bener nggak? Ya kan? Siapa Mona itu? Mona yang gila nengok apa? Minta burung aku ditengok. Kamu nengok burung aku? Mau? Itu nggak tahu, aku hanya tahu blender. Burung aku kamu nengok burung. Kau udah sunat? Aku nggak tahu burung. Kau udah sunat nggak? Udah sunat? Saya nggak perlu sunat. Jadi kau
Tuhan Yesus akan bangkit lagi. Kapan bangkitnya? Capek aku nunggunya kapan bangkit kau. Dia akan bangkit 1 Syawal nanti. Kalau bangkit dia kau telepon aku ya, biar berantem aku sama Tuhan kau, yuk mau. Kalau nanti dia bangkit 1 Syawal, ajak ke lapangan bola berantem sama aku ya. Hai, siapa yang cerdas di sini? Kau kurasa ketelan apa kau nih? Ekor babi ya leher kau nih. Aku kebanyakan minum. Mabuk. Mabuk kan? Betul kan? Banyak minum kok, banyak minum. Biasanya kalau oten-oten mabuk itu biasanya jadi berubah jadi Yesus loh. Dulu gitu loh. Aku ada, ya bener loh, sabar kok dulu. Sekarang gini, dulu waktu aku ada oten kawan minum tua, udah begitu dia mabuk, aku tanya agama, udah blender, aku udah jadi Yesus, Tuhanku udah masuk dalam diriku, nah, gitu loh, bener nggak? Masalahnya gini, kalau memang kau sudah jadi Yesus, lebih enak diskusi gitu sama Yesus langsung. Bener nggak? Udah Yesus? Udah. Kami punya kerajaan di langit. Langit? Kerajaan langit? Kami punya kerajaan di langit. Kerajaan di langit? Langit kau naik apa? Kalau mau ke sana naik apa ke langit kau tuh? Ada angkot berapa? Kerajaan. Aku adalah anak buah Kepas. Anak buah Kepas siapa lagi Kepasnya? Kau anak buah Kepas? Iya. Kau mabuk. Saya anak didik Gumasak. Masak aja bok tai dia gitu. Kau masak pula. Kupal Kepas ya, Asko ya. Iya, nabi kami. Masak nabi kau? Gumasak adalah rasul. Ini berapa banyak kau minum semalam di rumah kau? Kami sangat sayang sama Gumasak. Astaga, beginilah ya. Aduh kau lah ten. Ya, cobalah kau. Inilah contoh ya teman-teman Kristen yang lain. Inilah yang kalian tampilkan, benar kan? Aku Natal adalah utusan. Berak kau udah berak, mau berak aku dengarnya mau berak. Inilah makanya teman-teman udah aku bilang banyak oten yang sudah gila gara-gara apa? Doktrinnya ketampol dengan Bible-nya sendiri. Ketika mereka melihat Bible mereka dari kita, ayat-ayatnya itu kan dan dalilnya yang masuk akal, dalilnya beradu sama doktrin. Inilah dia, gila lah. Ya kan? Ini dalilnya masuk akal, tetapi doktrin menolak. Beradu kan? Ini longor, gila. Ya kan? Suaranya kayak Simona. Tapi mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya. Suaranya seperti Simona tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya. Ya kan? Ya kan? Benar ya? Inilah oten ini. Beginilah. Aneh aja. Mabuk semuanya. Aku aduh, ampun aku nih oten nih. Bukan Mona ya, bukan ya? Bukan ya? Anak buah Kepas, kenal Kepas dia. Aduh, ten. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mau udah ke rumah? Aku teringat aku dulu kayak gitu. Teringat aku, makanya aku bertanya sama Oten. Kalau Natalan ini teringat bahwa anakku melihat Tuhan Oten digantung di rumahnya. Wow, ini rame kali nih.
salib kasih tarutung rame kali. Wih. Salib kasih di tarutung tuh rame kali nih. Wah, manjat itu yang jatuh opung tuh jatuh dari tarutung. Opung jatuh dari tarutung. Jadi kan aku lanjutin tadi kan, Bapak Pendeta dulu waktu jadi pendeta kan, udah penasaran lagi. Dulu jemaat-jemaat itu ya, sekarang jemaat-jemaat ini udah pada kritik-kritik. Kalau dulu ketika jemaat bertanya, kita menjawab imani saja, jangan kau macam-macam. Imani saja sebagaimana Tuhan Yesus datang merendahkan dirinya dan mengorbankan dirinya. Dia tidak pernah bertanya kepada kau. Jadi apapun itu imani saja. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu, kata pendeta. Kataku dulu tuh kan. Jemaat menjawab sekarang. Kalau dulu diam aja. Sekarang jemaat menjawab, Pak Pendeta, bagaimana Roh Kudus mau bekerja dalam diriku? Surat lamaran kerjanya saja pun belum dibuat. Nah, itulah. Jadi kenapa pendeta seperti itu ya? Jadi itulah yang membuat rasa penasaran. Berangkat ke Vatikan. Berangkat ke Vatikan kita bos, ya kan? Berangkat ke Vatikan untuk menambah ilmu. Lulusan Vatikan, cuma pulang dari Vatikan dipecat. Kan? Begitu aku berangkat, adalah Waus ya. Waus. Selamat pagi Pak Us. Waus, begini loh Waus, aku ingin mencari ilmu. Dari mana kau? Dari Indonesia. Pendeta kau? Ya. Waus, saya mau berilmu sedikit karena kan begini Waus, banyak jemaat-jemaat sekarang ini sudah pada bertanya lebih kritik sekarang. Aku mau tanya, kenapa Waus bisa bertahan ya ketika mereka menilai Tuhan kita itu dari Yerusalem, udah? Kitabnya bahasa Yunani, ibu kotanya Roma. Beda sama Uclim itu katanya. Kalau Uclim itu kan dia Uclim itu nabinya dari Arab, kitabnya juga bahasa Arab, ibu kota Islamnya juga Arab, nyambung semua, satu tempat dia. Tapi kalau kita kan Yesus dari Yerusalem, kitab kita ya Yunani, ibu kotanya Roma, pindah-pindah. Bagaimana cara menerangkan kepada jemaat-jemaat ketika mereka bertanya hal ini? Coba jelaskan, Waus. Oke, aku jawab katanya. Coba kau jelaskan kepada aku bagaimana topi di kepalaku ini bisa lengket tanpa jatuh. Tapi itu topi koplo itu koplo. Itu kan di tengah ya kan, di tengah belakang tuh. Coba kau jelaskan topiku ini gimana caranya nggak jatuh, ya kan? Lo kayak apa? Bingung, pendeta ini pun bingung. Ya juga, ya gimana? Dilem nggak mungkin, dijahit nggak mungkin, gimana? Aduh, ada yang tahu? Hah? Bagaimana? Mak jangan pening juga. Nah, coba kau pikirkan itu. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Nah, begitulah menjawabnya. Jadi kutanya samamu, kau berangkat ke Vatikan ini pakai uang pribadi atau uang jemaat? Uang jemaat. Ya udah, kalau pakai uang jemaat, pandai-pandailah kau menjawab sama jemaat agar bisa kau dapatkan uang jemaat tuh. Pandai-pandailah kau menjawab sama jemaat tuh. Udah, itu aja. Ya kan? Itu aja. Jadi kalau kau masih menggunakan uang jemaat bukan uang pribadi, pandai-pandailah kau menjawab sama jemaat tuh, ya kan? Itu aja udah. Selesai ya. Begitulah semboyannya kan. Begitulah semboyan mereka. Gaya pendeta Melato tuh, aku baca videonya. Wah, macam udah hebat kali congor dia diajak debat nggak pernah berani. Mau lihat congor aja. Oh, ten nggak ada yang berani naik, ten rame di bawah, ten nggak ada yang berani naik. Ya. Ini ngatain ngintip aja. Kau tengok ten ya, ada yang mualaf di bawah ini, banyak para ini yang mualaf, yang oten banyak nyimak oten di bawah. Tapi nggak mau naik. Tapi mudah-mudahan ten ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita edukasi juga, nggak ada yang naik. Kita edukasi untuk di bawah, karena banyak juga loh. Sering juga loh kita edukasi gini. Lebih bagus aku edukasi kayak gini daripada ngadepin oten. Orang kita nggak membahas ayat Bibelnya kan, nggak ada monolog. Kita kan hanya menceritakan gitu, membuat oten apa? Karena oten ini
lebih dikenakan tuh ke pribadinya, karakternya. Kalau Oten ini lebih sakit hatinya kalau dibahas karakternya daripada agamanya. Makanya aku lebih malas aku membahas apanya itu sama Oten ini. Mudah-mudahan lah Ten yang di bawah pernah juga kejadian gitu. 2 minggu naik ke atas, apa dia masuk Islam, dia udah nyimak di bawah. Banyak loh. Karena memang mereka merasa ini loh, ini saatnya kita menyampaikan tentang Islam karena pernyataan Edis terguncang Oten sekarang. Yesus punya Tuhan, terguncang lah Oten semua ini. Mudah-mudahan habis Natal ini banyak yang sadar nih. Feeling aku ya lah. Orang habis Natal ini banyak yang sadar, betul, ya kan? Doakan. Feeling habis tahun baru ini banyak yang sadar nih bro. Karena mereka terakhir makan babi, terakhir makan babi, banyak yang sadar nanti nih. Gak ada yang berani nih Oten. Hari ini masih ke gereja yang Kristen ya? Pagi gini ya? Hah? Masih ke gereja ya? Ya Rin, kau tahu nggak Rin? Masih ke gereja Rin? Ya, Tengku, Bu En, hello, Bu En, monitor, Bu En, Tengku. Aduh, Tengku. Hei. Aduh. Cek. Ya. Sekali lagi selamat Hari Mualaf Dunia buat teman-teman. Perjuangan kita nggak sia-sia, Masya Allah keren. Perjuangan kita nggak sia-sia yang selama ini kita perjuangkan. Alhamdulillah menghasilkan hadiah terbesar adalah mualafnya saudara-saudara kita. Walaupun halangan dan rintangan yang terjadi, tetapi sungguh keren. Inilah hadiah terbesar yang tidak kita sangka-sangka. Sampai saat ini tidak ada alasan untuk menolak. Bukan perbedaan ya. Ketika ada yang menolak Hari Mualaf Sedunia, bukan masalah perbedaan. Kalau Islam, perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi ini jelas penolakan yang sangat jelas tanpa didasari alasan dan dalil. Ya, penolakan ya nggak ada tanpa alasan. Kalau perbedaan dan sampai sekarang belum memberikan dalil-dalil yang kuat tentang penolakannya. Bahkan Majelis Ulama sendiri pun sudah sepakat, semua sudah sepakat. Ada apa dengannya? Ya, apa tapi itulah ya Allah ya. Ya, walaupun permasalahan ini padahal mereka aku sudah diam kemarin. Mereka masih menceritakan, aku aja mengadu-ngadu. Aku sabar aja. Alhamdulillah aku sabar. Berkat Bang Juma juga ya kan memberikan kesabaran. Walaupun aku masih dibahas sama mereka. Kok orang tuh yang kejang-kejang ya? Hah? Ketika Hari Mualaf Sedunia semalam, orang tuh kejang-kejang loh. Kalian nggak kejang-kejang kan membahas kita ya kan, ngeri nggak? Hah? Padahal nggak ada membahas orang tuh, nggak ada sama sekali. Kalian lihat nggak? Ada nggak? Walaupun pagi-paginya aku dibahasin, diceritakan, digibahkan, ada nggak aku balas teman-teman? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada aku balas beberapa hari ini, nggak ada loh. Walaupun kok mereka yang kejang-kejang ya? Hah? Ya kan? Ada nggak aku buka komen bahas itu? Nggak ada kan? Berapa hari kan? Tapi mereka ada kan? Sampai tadi malam pun juga ada kan? Membahas kan? Ada nggak pembahasan itu? Aduh maaf saya rasa. Jadi ya cukuplah. Cukup Allah saja yang tahu ya. Cukup Allah saja yang tahu lah. Orang yang kejang-kejang itu biasanya orang yang ini, orang yang bermasalah. Orang yang kejang-kejang itu yang bermasalah. Kita nggak ada bahas kok dia bahas. Padahal kita yang disakitin. Tapi kenapa nih ini? Ya kan? Ya mudah-mudahan lah. Nggak ada. Ya domba birahi.
Domba birahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mbak. Oh, nama kau pun domba birahi pula. Aduh. Silakan domba, ada yang sampaikan. Silakan. Bebas. Menurut pendapat Anda bagaimana tentang Hari Mu'alaf Sedunia? Oh gini, jadi Hari Mu'alaf itu kita harus menunjukkan toleransi kita. Sebenarnya gini, baik yang Islam maupun yang Kristen harus menunjukkan toleransi kita dalam bernegara. Jadi di situ kita harus mensupport juga. Jangan kita mengecilkan hati saudara kita yang mu'alaf. Artinya kita mendukung mereka supaya apa? Supaya mereka merasa ada yang melindungi di negara kita tercinta ini. Saya kira seperti itu aja Bang Blender. Ya, itu pendapat Anda. Jadi sepakat ya. Oke, domba Nuaiman, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Saya Nuaiman dari Tanah Lampung, sangat mendukung sekali mu'alaf sedunia. Mantap. Yang tidak mendukung perlu dipertanyakan keislaman dan keimanannya. Ya, mantap. Karena tanggal 25 Desember itu hak seluruh umat manusia mau buat apapun. Ya, tidak ada alasan ya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Anaknya Dewa Matahari boleh, yang lahir tanggal 25 Desember pun boleh merayakan mu'alaf sedunia pun, itu yang kita tunggu-tunggu deklarasi. Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi dan alhamdulillah ternyata mereka pun menjalankan ibadah sampai saat ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tidak ada intoleransinya di sini ya, kita tidak mengganggu ya kan? Iya. Yang jadi masalah itu kalau kita mengganggu mereka. Kita buat acara masing-masing kok. Iya, benar. Jadi yang terganggu itu justru pikirannya orang-orang Islam yang tidak mendukung, tidak menyetujui mu'alaf sedunia. Saya ini termasuk orang yang baru lah ya, masuk di komal-komal seperti ini. Tapi saya sangat menyambut baik dengan saya kirim ke grup-grup WhatsApp yang ada, yang saya punyai, untuk disebarkan. Kalau bisa itu menjadi apa ini, bisa diketahui seluruh umat Islam bahwasanya tanggal 25 Desember itu selain ibadahnya orang Kristen, ada mu'alaf sedunia, peringati mu'alaf sedunia. Iya. Jadi aku tambahin lagi Bangnya, kalau kita berbicara toleransi, berarti kita tidak perlu berbicara mengenai dalil. Kan begitu. Karena di Indonesia ini kan diakui ada 5 agama dan kepercayaan satu, itu kan begitu. Jadi di situ apapun itu harus dia saling menghargai. Itulah yang dikatakan toleransi. Kalau mau pakai dalil-dalil itu tidak usah kita bertoleransi, kan begitu. Jadi lupakanlah dalil-dalil itu. Intinya kita harus bertoleransi, yang Islam ke Kristen, yang semua seperti itu sebaiknya. Itu baru betul-betul dikatakan toleransi. Tidak memandang suku, tidak memandang ras, agama. Jadi maksud saya begini Bang, makanya kita harus mendukung apapun itu agamanya. Kita di Indonesia ini harus mendukung saudara-saudara kita yang mu'alaf. Jangan dikecilkan hati mereka. Betul. Tunjukkan bahwa kita itu hadir untuk merangkul mereka, kan itu intinya. Betul. Maka ada setiap zakat itu untuk orang-orang yang mu'alaf. Kenapa? Harus diperhatikan orang mu'alaf itu. Harus diingatkan. Kalau tidak nanti dia kembali lagi pada kesesatan. Makanya diadakannya lah mu'alaf sedunia. Tujuannya apa? Untuk